saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Meskipun tetap beribadah di rumah masing-masing, mari kita melakukan ibadah kita dengan rasa merdeka, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan yang kita sembah. Mari sejenak kita berdiam diri, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita siap menyembah kepada Tuhan. Hati kita siap meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia yang layak kami sembah dan kami puji. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Kami terus menyerahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian nomor 76, Masyurkan Raja-Mu. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama kita memanjatkan doa syafaat kita sekaligus doa persembahan dan doa firman Tuhan yang akan kita terima. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dengan pujian Ku Tak Akan Menyerah.
Salam Merdeka, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita tetap semangat dan hormat kepada Tuhan dalam ibadah ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa biar Tuhan terus memimpin dalam ibadah dan kehidupan kita. Terpujilah Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan boleh lingkupi, Tuhan boleh terus menaungi, sehingga kami tidak menjadi klaster yang baru dalam COVID-19 ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap perekonomian umat-Mu. Biarlah Tuhan boleh terus berkati, Tuhan campur tangan, sehingga anak-anak-Mu boleh mampu untuk melihat dan mengerti bahwa Engkau yang membuka jalan, Engkau yang boleh memberikan kesempatan, peluang dan jalan keluar, sehingga anak-anak-Mu boleh mampu untuk mengatasi setiap permasalahan demi permasalahan yang mereka hadapi. Demikian pula Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kebijakan dan kedewasaan iman, sehingga dalam kehidupan anak-anak-Mu, demikian pula dalam keluarga, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupannya. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia, para pemimpin-pemimpin yang telah terpilih, biarlah kiranya Tuhan campur tangan, mulai dari tingkat daerah BPN, Bamunas, Yayasan Baptis dan Yayasan Rumah Sakit Baptis dalam menjalankan roda-roda gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan Tuhan campur tangan dalam lembaga-lembaga yang ada sehingga bisa berjalan dengan baik. Terkhusus Tuhan, Rumah Sakit Baptis, biarlah kiranya Tuhan pakai beserta dengan nakesnya di dalam menjalankan kemanusiaannya sehingga menjadi garam dan terang. Kami percayakan mereka dalam pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga menjalankannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami juga menyerahkan Tuhan akan bangsa dan negara kami di tengah-tengah mengatasi COVID-19 ini. Kiranya bersamaan itu pula muncul bencana demi bencana, kejahatan demi kejahatan. Biarlah Tuhan berikan roh hikmat dan kebijakan, mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga Tuhan, masyarakat Indonesia juga boleh Tuhan berikan hikmat dan kebijakan, sehingga bergandengan tangan di dalam mengentaskan dan mengatasi pandemi pada dan hingga saat ini, sehingga bangsa dan negara kita dalam kemerdekaannya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur bisa tercapai. Kami mempercayakan pula para ilmuwan-ilmuwan di dalam menemukan obat maupun vaksin, sehingga Tuhan dalam penemuannya masih di depan selangkah ataupun lebih di tengah-tengah mutasi demi mutasi COVID-19 ini. Kami mempercayakan Tuhan, kiranya pergumulan kami, demikian pula Tuhan terus berkati persembahan kami. Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu, Tuhan curahkan berkat dalam setiap kehidupan umat-Mu. Kami mempercayakan kiranya serangkaian doa, permohonan, dan persembahan kami, demikian pula Tuhan, buka mata hati rohani kami, untuk kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan Kau bertak atas kami dan menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, bangsa dan negara kita baru memperingati kemerdekaan tanggal 17 Agustus kemarin. Dan ini merupakan salah satu atau bagian daripada mengisi kemerdekaan itu di dalam membangkitkan semangat perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Demikian pula tema kita, yaitu dalam pendidikan kemerdekaan di dalam Kristus. Biarlah kiranya saya dan saudara juga mampu untuk mendorong diri kita dalam mengisi kemerdekaan dalam Kristus, dalam mencapai atau menuju kepada kesempurnaan seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah, bagaimana cara saya dan saudara mengisi sehingga saya dan saudara tidak menjadi lemah, sehingga saya dan saudara tidak menjadi mundur lagi, dan sehingga saya dan saudara tidak jatuh ke dalam dosa, tapi tetap maju. Kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis yang diambil dari Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di sini kita akan boleh melihat, meneladaninya dalam kita mengisi kemerdekaan, baik sebagai bangsa dan negara kita dalam menjaga NKRI, demikian juga di dalam mengisi kemerdekaan di dalam Kristus, dalam mencapai sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Yang pertama, yaitu saya dan saudara harus terus menunaikan tugas. Apapun tugas dan tanggung jawab saya dan saudara lakukan dengan baik. Lalu setelah saya dan saudara menunaikan tugas, hal yang kedua dalam menunaikan tugas saya dan saudara harus pantang menyerah. Saudara, pada saat saya dan saudara pantang menyerah pasti banyak hambatan demi hambatan. Dan yang ketiga, saya dan saudara tetap maju terus dengan berani. Nah, di dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dikatakan bahwa pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, di sini Yohanes Pembaptis tetap menunaikan tugas di dalam panggilannya, yaitu dalam memberitakan kerajaan surga, supaya banyak orang bertobat, melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan di mana Kristus akan hadir di dalamnya, di mana karya Allah akan bekerja di dalamnya. Ini harus dilakukannya. Walaupun Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun dengan kondisi bisa dibilang miskin karena pakaiannya jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, saudara, jangan ditafsirkan seperti keadaan sekarang, bahwa kalau orang pakai baju kulit itu pasti harganya mahal. Tetapi pada saat itu orang yang pakai baju kulit unta ataupun jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit adalah dianggap miskin, dan itu lambang daripada kemiskinan. Terlebih-lebih makanannya adalah belalang. Belalang ini adalah bukan belalang seperti yang ada di Gunung Kidul, tetapi buah daripada pohon belalang yang rasanya pahit, dan ini hanya dimakan oleh orang-orang yang sangat-sangat miskin. Dan juga madu hutan. Madu hutan ini adalah sebuah pohon kurma yang buahnya jatuh dan itu rasanya manis sekali, sehingga dikatakan madu hutan.
Jadi kehidupan daripada Yohanes Pembaptis adalah luru atau mencari buah yang jatuh ke tanah. Karena pohon kurma yang hidup di sana tinggi-tinggi, tetapi tetap menjalankan tugasnya, menunaikan tugasnya dengan penuh semangat di dalam membuat orang bertobat. Berseru-seru di padang gurun. Pastilah banyak hambatan dan rintangan, termasuk di dalamnya adalah hambatan ataupun rintangan dalam hubungannya dengan kehidupannya, dalam makannya, karena dia harus luru, dia harus mencari buah yang jatuh dan itu dimakan, dan dia harus menahan rasa pahit karena rasa daripada buah belalang tersebut. Dalam keadaan yang hina, tetapi Rasul Yohanes Pembaptis tetap kuat dengan lantang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan lantang untuk mendorong orang-orang bertobat. Demikian pula para pemimpin bangsa Israel, yaitu golongan Farisi dan golongan Saduki, atau orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Nah saudara, menunaikan tugas yang dilakukan dengan pantang menyerah ini dilandasi dengan terus maju dengan berani. Saya dan saudara boleh pantang menyerah, tetapi saya dan saudara harus punya sebuah keberanian. Karena apa saudara? Karena sikap yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini terhadap para pemimpin Israel itu bisa dibilang merupakan kutukan yang sangat berat. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti tebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sehingga tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dengan api, alat penapis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Nah saudara, Yohanes Pembaptis punya sebuah keberanian dengan kata-kata yang keras. Mungkin juga saudara akan berkata bukan hanya keras tapi juga kasar, karena mengatakan orang Farisi dan orang Saduki adalah ular beludak. Mungkin kalau itu diutarakan pada saudara akan marah. Dan pada saat saudara mendengar kondisi itu, saudara akan berkata tidak sopan. Tetapi Yohanes mengatakan seperti itu. Kata-kata itu keluar, pernyataan itu keluar. Karena Yohanes Pembaptis tahu kepada siapa ia harus berkata keras dan kepada siapa ia harus berkata lembut. Mungkin ini seakan-akan ada suatu masalah tidak layak diucapkan oleh seorang pemimpin. Tetapi ini dilakukannya, dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, iblis,
Saudara, kata-kata itu harus keluar, kata-kata itu harus dikatakan untuk menekankan bahwa itu sesuatu yang penting yang harus didengarkan. Itu merupakan shock terapi supaya mereka memperhatikannya akan apa yang akan dikatakannya. Supaya mereka ada sebuah perhatian, supaya mereka berfokus untuk mendengarkan kata-katanya. Dan setelah itu Yohanes Pembaptis memberikan pemaparan, memberikan penjelasan kepada orang Saduki dan orang Farisi. Kata-kata yang diutarakan bukan hanya sekedar sebuah keberatan, tapi mengandung sebuah resiko. Bisa dibilang bahwa sikap terhadap para pemimpin Israel ataupun pada orang Saduki dan Farisi yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu merupakan kutukan yang sangat berat bagi Yohanes Pembaptis. Karena mereka akan marah. Mungkin mereka akan mempermasalahkan kondisi itu dan bisa jadi mengusir Yohanes Pembaptis. Tetapi itu yang harus dilakukan. Sudah mari saat ini keberanian dibutuhkan resiko untuk siap menanggungnya. Karena apa saudara? Keberhasilan harus ada sebuah pengorbanan. Kalau saya dan saudara melakukannya dengan tidak adanya keberanian untuk berkorban, maka semuanya tidak akan bisa berjalan. Untuk itu, marilah saya dan saudara dalam kondisi pandemi ini, saya dan saudara meneladani tentang Yohanes Pembaptis, di mana keadaan ini tidak bisa merubah kemerdekaan yang sudah diproklamasikan tahun 1945, 17 Agustus yang lalu. Tetapi saya dan saudara harus berpikir supaya itu terus maju di dalam mencapai tujuannya menjadikan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitu dengan cara saya dan saudara menunaikan tugas. Saya dan saudara harus pantang menyerah, dan saya dan saudara harus maju terus dengan berani. Kiranya ketiga hal itu akan membuat saya dan saudara paling tidak keluar dari kondisi pandemi ini. Dan kalau ini terus saya dan saudara lakukan, maka cita-cita bangsa dan negara kita untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu akan tercapai. Demikian juga saya dan saudara juga akan mencapai kepada sebuah sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Untuk itu saudara, marilah saya dan saudara mengisi kemerdekaan ini. Hendaknya saya dan saudara punya pegangan. Do good, be good. Berbuat baiklah, maka akan menjadi baik. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadikan kekuatan kami di dalam iman kami kepadamu. Demikian pula kami dalam mengisi kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak-Mu, biarlah kiranya mereka boleh pulang dengan membawa berkat-Nya. Diberkatilah dalam setiap usaha, diberkatilah dalam setiap pekerjaan, diberkatilah dalam setiap studi, diberkatilah dalam kehidupan keluarga, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang mengutamakan Engkau. Karena kasih Kau dalam Kristus Yesus, biarlah kita boleh pulang dengan membawa berkat dan penyertaan-Nya terjadi atas kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan